Di sini ada nilai, di sini ada banyak siswa. Misalnya nilai 65,0 ada siswanya 2 ke bawah. Boleh juga. Jadi boleh yang modelnya mendatar, boleh modelnya menurun seperti itu. Jadi langkah pertama saya ulangi, nanti kalian mendata nilai. Contohnya yang pertama turunkan dulu. 65,0 ada 2 anak. 67,5 berapa anak dan seterusnya. Ya, jadi nanti mendata turut. Setelah itu kemudian memasukkannya ke dalam kolom. Boleh yang kolom model 1 atau kolom model 2 seperti itu. Jadi itu namanya pengelompokan. Itu tadi memasukkan data pada kolom. Lalu nanti setelah itu nanti kalian akan belajar membaca data. Tapi itu nanti, sekarang silahkan bekerja kelompok itu mengurutkan data, kemudian mengerjakan dan mendata dulu, kemudian memasukkan. Silakan berbagi tugas. Pilih mana membagi tugas ini. Kuis yang ini, kertasnya ini. Tidak harus langsung pada kertas yang akan dikumpulkan. Ada buku tulis dulu bisa. Aku tugas ini. Jadi harus berbagi tugas. Semuanya harus bekerja. Jadi itu. Gitu ya, jadi jumlahnya. Dan nanti yang sedang berhitung itu tugasnya adalah menjumlahkan ke sini. 65 kali 2 berapa? 130. Dulu berapa? Tahu? Yang kalau 2 yuk. 135. Kalau ketiga 290. Kalau keempat 310. Kolom ke selanjutnya 247. Selanjutnya 437. Terus sebentar. Oh iya. Terus 277. Terus oke. Coba di cross check yang lain. Nanti penghitungan yang mengalihkan. 130 koma itu belakangnya gini. Jadi komanya itu di belakang masuk kemana saja. Masuknya
dan seterusnya. Itu ya. Baiklah, semua perhatikan ke sini dulu. Jadi perhatikan semuanya ke sini dulu. Dalam mengelompokkan data, yang pertama kita harus mendata data tersebut dengan cara mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah itu memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel atau kolom. Boleh pakai model 1 mendata atau model kedua menurun. Sehingga seseorang bisa membaca tabel tersebut. Nah, kemudian ketika nanti kita diminta untuk mencari min, modus, jadi rata-rata, median, dan modus, itu nanti langkah selanjutnya adalah menjumlahkan. Nah, menjumlahkan data tersebut. Iki jumlah loro, hingga tambah 3. Semua nilai dijumlah ini tadi, kemudian ketemu. Nanti yang ini tadi itu juga dihitung. Iki tambah iki, ketemu piro dibagi 3. Itu sudah ketemu rata. Tapi yang perlu kalian ingat, tidak usah pusing. Ini kan contoh soal untuk mengelompokkan data. Untuk nanti soal ujian, nilainya itu tidak koma-koma dan sederhana. Sehingga kami itu nanti misalnya berhitung puluh kan gampang dan tidak banyak sekali. Sehingga ini nanti dikalikan, dijumlah, dibagi jumlah itu. Jadi intinya nilai kelas itu jumlah. Nilaimu tambah nilaimu dibagi kelas. Itulah nilai rata-rata ke kelas. Jadi kamu tuh harus tahu kan boleh iya apa toh? Boleh ini nilai rata-rata matematika kelas 6. Mudah buatan? Jadi harus tahu kurang berbakat kayak tabel ngitung, tapi harus tahu. Siapa yang di sini mau bertanya? Paham? Paham cara membuat tabel? Nah, yang harus dicermati adalah menghitung. Jadi menghitung itu harus cermat dan tepat. Jangan sampai menghitung 2 kali koyo mau. Maka setiap kali mengelompokkannya tak akan menghitung Pak. Misalnya ini 65, ini 67, ini 68, ini 65 lagi. Ini yang siji, loro. Ini diganti. Misalnya ini siji, loro. Saya kan sudah pernah bilang gitu. Itu diterapkan. Menuju terjadi kegeseran. Ya mau ada coret-coret boleh. Nah, tentunya tidak salah. Itu ya. Di teman yang lain dalam sebuah diskusi itu harus mengoreksi. Kalau ada teman yang belum bisa, ya kalau membimbing. Orang salah-salah menembakkan. Paham? Nah, silakan dilipat dulu, dimasukkan. Sekarang waktunya istirahat.